Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda. Allahumma shalli wa barik ala nabiyyina Mustafa wa ala alihi washabbihi ala sirri wal wafa. Amma ba'du. Fa ya ayyuhal hadirin ittaqullaha faqad faza man ittaqa. Jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Syukur alhamdulillah. Tanpa terasa kita sudah memasuki hari ke-24 melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita keluar sebagai pemenang sehingga kita mendapat gelar Al-Muttaqin. Karena hari-hari ini sudah banyak peserta Ramadan yang tumbang, yang berguguran karena seleksi alam, berbagai faktor. Mudah-mudahan kita tetap istiqomah sehingga kita semua termasuk dalam golongan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang mulia, dalam riwayat Imam Bukhari ini sahih, suatu ketika baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita kepada para sahabat. Dalam ceritanya itu mengundang rasa iri. Tentu irinya sahabat ini bukan iri karena dunia, tapi iri yang berkaitan dengan ibadah. Kata Nabi itu, pada zaman dulu ada seorang Bani Israil yang bernama Sam'un al-Ghazi. Sam'un ini termasuk salah satu nabi, tapi kemudian dia disiksa oleh kaum kufar. Itu juga karena memang pengkhianatan dari istrinya. Walaupun pada akhirnya Sam'un al-Ghazi ini berhasil memerangi orang-orang kafir. Jadi kalau siangnya dia berjihad, kemudian dia malamnya beribadah, dan itu berlangsung selama 1000 bulan atau 83 tahun 4 bulan. Mendengar ini, para sahabat merasa iri. Ya Rasulullah, kami ini kan masuk Islam setelah berumur 40 tahun. Jadi kalau dihitung dari rata-rata umur standar pada zaman Rasul, itu tidak ada yang sampai umurnya melebihi 100 tahun. Jadi patokan standar kan cuma 23 tahun. Bagaimana kami bisa menandingi ibadahnya sebagai Israel tersebut? Nah, karena rasa irinya sahabat dengan kisah Bani Israel yang ibadah tidak pernah berhenti 1000 bulan lamanya, maka Allah tidak akan membiarkan umat-umat Rasulullah dalam kesedihan. Maka turunlah surat Inna anzalna fi lailatul qadr sampai 5 ayat. Inilah yang melatar belakangi asbab nuzul turunnya surat Al-Qadar. Oleh karenanya sampai hari ini dan sampai kiamat mengenai Lailatul Qadar itu memang sesuatu yang rahasia. Walaupun ada hadis-hadis yang sahih yang menjelaskan tentang kapan datangnya Lailatul Qadar, bagaimana ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar, dan di mana Lailatul Qadar itu akan turun. Secara eksplisit itu tidak dijelaskan dalam hadis. Pertama, riwayat dari Anas bin Malik. Jadi ketika Rasulullah SAW pada malam itu sedang sholat dengan para sahabat, tiba-tiba turunlah hujan yang sangat keras. Sampai-sampai karena masjid waktu itu tidak ada langit-langitnya, langsung ke langit. Sehingga itu masjid yang dipakai sholat oleh Rasul dengan para sahabat tergenang air hujan. Nah, sahabat melihat hujan turun, itu ada yang sebagian yang berteduh.
Namun melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sujud, tidak beranjak dari tempat sujudnya, sehingga sahabat pun mengurungkan niatnya. Singkat cerita, Rasul dengan para sahabat itu basah kuyup karena kehujanan. Setelah beberapa saat, sahabat Anas bin Malik tentu kasihan melihat Rasul yang bajunya basah kuyup, isi asap angin. Nah, ketika Anas bin Malik ingin mengganti baju Nabi yang basah, setelah selesai sholat, ditanya, ya Rasulullah, hujan tadi luar biasa deras, tapi kenapa engkau tidak beranjak dari tempat sujud? Sampai-sampai kami merasa khawatir disiasat angin gitu kira-kira. Apa yang dari Rasulullah SAW? Ketika tadi aku sujud, aku melihat ribuan malaikat turun ke alam dunia, ya, dan mereka berebut mencatat amal-amal manusia, dan aku melihat pemandangan yang sangat indah luar biasa, sehingga hujan yang tadi turun begitu derasnya, baju yang basah kuyup, dan aku tidak merasakan bahwa masih tergenang air karena saking nikmatnya melihat indahnya malam Lailatul Qadar. Ini hadis dari Anas bin Malik dari riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian bahwa ini terjadi pada tanggal ganjil di bulan Ramadan, khususnya di 10 hari di bulan Ramadan. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua dari hadis Imam Ahmad, ini juga sahih hadisnya, bahwa malam Lailatul Qadar itu turunnya tanggal 21 dan 23. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Bilal bin Rabah. Jadi 21, 23 kalewat, ada 4. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, ini dari Imam Abu Hanifah, bahwa sesungguhnya Lailatul Qadar itu bisa jadi sudah ada dari awal Ramadan. Artinya dari awal tanggal 1 sampai tanggal 29, kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu bisa didapatkan. Lalu kira-kira mana yang benar? Tentu kalau kita merujuk kepada hadis ini, semuanya sahih, tidak ada yang dhaif. Poinnya di situ tidak dijelaskan kapan pastinya. Nah, inilah rahasia dari Allah agar dari awal Ramadan sampai akhir, kalau kita terus ibadah standby, maknya kira-kira Lailatul Qadar itu tidak kita dapatkan. Nah, oleh karena sampai hari ini mengenai kepastian kapan-kapannya bagi Rasulullah SAW sendiri itu tidak dijelaskan secara pasti malam apanya, tanggal berapanya. Hanya hadis yang sahih mengatakan dari Aisyah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu i'tikaf memperbanyak di 10 terakhir di bulan Ramadan. Cuma itu aja. Nanti dari tanggal 20 sampai tanggal 29, Allah alam malam yang keberapa. Namun dari indikator yang akan nanti kita jelaskan akan terasa sebenarnya orang kebagian Lailatul Qadar. Gitu. Karena banyak rumor yang beredar ini. Ciri-ciri orang yang dapat Lailatul Qadar itu katanya ada kemudahan di dalam hidupnya. Kemudian urusan-urusan dunia bisa diselesaikan. Ya. Oh, dan jika nama kamari mudah-mudahan Lailatul Qadar, nanti THR cair. Bukan itu indikasinya. THR cair kewajiban pemerintah, tidak ada urusan dengan Lailatul Qadar. Cuma Lailatul Qadar urusan kita jadi gampang. Kemudian hutang kita jadi lunas. Bukan itu ukurannya, sangat sempit. Karena hakikatnya Lailatul Qadar itu akan terlihat nanti nilainya di yaumul qiyamah. Cuma memang ada indikasi yang sederhana bisa kita lihat. Lailatul Qadar itu akan terlihat, akan terasa ketika ada perubahan di dalam ibadah kita, dalam kehidupan kita. Yang tadinya mungkin ibadah jamaahnya hanya salat maghrib, besok lusanya ibadah jamaahnya itu lebih meningkat, hampir 5 waktu. Bisa jadi itulah ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar. Jadi ada kebaikan di dalam hidupnya.
kita perlu memahami terlebih dahulu apa pengertian Lailatul Qadar. Kalau kita lihat dari bahasa, Lailah itu kan malam, Qadar itu dari kata qadir, artinya ketentuan, takdir. Dalam rukun iman itu ada disebut dengan beriman kepada qada dan qadar. Kalau qada itu artinya hukuman, maka orang yang memberi hukuman disebutnya qadi. Kalau bahasa kita namanya hakim. Sedangkan kalau qadar, takdir itu adalah ketentuan. Ketika seseorang dia tidak belajar, kemudian tidak lulus ujian, maka jangan disebut takdir, tapi disebut dengan qada. Itulah hukuman bagi orang yang tidak belajar. Ketika seseorang yang kerja di lembaga pemerintahan, kemudian dia dapat SP 1, 2, 3 dan akhirnya dipecat dari pekerjaannya, jangan dikatakan takdir, tapi itu adalah qada. Kenapa? Hukuman bagi dia karena kerjanya malas. Nah, jadi kita jangan sampai menyalahkan takdir terus. Padahal Nabi bisa takdir. Takdir itu perkara yang memang sudah ada ketentuannya di sisi Allah. Sedangkan menurut Imam Ibnu Katsir, takdir itu kan terbagi dua macam. Ada takdir mubrom, ada takdir mu'allaq. Takdir mubrom itu takdir yang memang tidak bisa diganggukan, yang sudah baku, sudah paten, sudah permanen. Sedangkan takdir mu'allaq itu adalah takdir yang tergantung dari usaha kita. Karena mu'allaq itu dikatakan al-laqo yu'alliqu ta'liqan, tergantung dari usaha kita. Al-Qur'annya ini jelas kita dengar, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah suatu kaum kalau dia sendiri tidak mau mengubah dirinya sendiri. Nah, itu namanya takdir mu'allaq. Dan ini berkaitan dengan tiga hal ini. Pertama jodoh, kedua rezeki, ketiga ajal. Walikulli ummatin ajal, fa idza jaa ajalun la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Setiap makhluk yang bernyawa itu sudah ditentukan ajalnya, tidak bisa dimajukan, tidak juga bisa dimundurkan. Bagaimana kasus orang yang mati bunuh diri? Kan itu artinya kalau bahasanya kan orang yang mati bunuh diri itu sama saja memperkosa Tuhan. Apakah orang yang mati bunuh diri memang takdirnya seperti itu? Nah, kalau kita bicara orang yang mati bunuh diri, apakah memang dia ditakdirkan matinya secara bunuh diri? Artinya tidak secara alami. Tentu orang baik itu yang matinya bunuh diri, atau mati karena manusia dan seterusnya, itu juga bagian dari tanda takdir. Kenapa? Karena ada orang yang mencoba bunuh diri terbayang-bayang. Nah, biasanya muncul ketika zaman pileg, banyak calon-calon yang stres, utang di mana-mana, kampanye. Setelah dihitung penghitungan suara terjadi, kan stres. Sampai ada yang mau pilih-pilih, nah terakhir bijeng naon itu utang loba di sini aya, ini kene bayan mati. Naik ke atas kan, kan. Rencana waktu ngapain mau main? Bawa ke dokter, sebenarnya dokter potong. Bapak ini kakinya udah patah, udah bisa diobati. Jadi gimana dok? Harus diamputasi. Kan tambah stres atau apa? Jangan nih dalam kita sembuh. Setelah sembuh, ingat karena utang isi. Naik di kemudian yang baik, rag-rag deh. Udah mati juga. Tangan yang patah, kan tambah stres. Buat apa hidup udah punya kaki, punya tangan? Nukat itu, naik di kalau cek malaikat istamanya utama. Jadi ada orang yang dia mencoba bunuh diri, tapi kalau perlu waktunya. Makanya kalau kita mendengar ada orang yang meninggal secara tiba-tiba, itulah heran, karena memang ajal itu, dan saya teman berbeda datang. Kalau sudah waktunya, dia betul saja sehat. Ujung-ujung pengumuman RT Lillahi telah meninggal dunia bulan jam 9. Jangan ada kata salah, memangnya menyangka RT jam 9.
Terus cepet lari lagi. Tadi jam 7 ya jam kurang ngopi kayaknya gimana? Kan sering itu bahasa kalau seperti itu. Yang nyangka tadi jam 7 kayaknya jalan-jalan jalan. Atau jangan aneh yang namanya aja itu memang datang secara tiba-tiba. Yang aneh itu apabila ketika RT memimpin jam 9 meninggal, jam 10 kelihatan sedang belanja di warung, ternyata aneh. Kasih kemarin itu ada orang kampung, itu maghribnya masih ngabuburit, masih ngabuburit ternyata maghribnya masih sehat juga lah. Setelah Isya ada berita meninggal, serangan jantung itu makan masih lah. Makanya kita tidak boleh menghubung-hubungkan antara ajal dan penyakit, antara ajal dan umur. Ya kalau sudah waktu saja. Berapa banyak orang yang sakit tahunan, tapi ada rencana waktu atau malah diambil. Tapi berapa banyak orang yang tidak sakit, tidak ada riwayat apa-apa, tahu-tahu meninggal. Itu namanya rahasia takdir Allah yang tidak bisa. Kita sakit datang ke dokter. Dokter itu bukanlah orang yang bisa menyembuhkan penyakit. Kita datang ke dokter itu mengerupak bentuk doa dalam bentuk medis, Pak. Karena dokter juga ketika kedatangan pasien itu tidak langsung mengobati apa penyakitnya. Ditanya dulu kita. Karena anak begitu kan datang ke dokter kan banyak pasien. Oh, bapak ini kan gulanya tinggi terus. Bapak yang nanya, jangan terlalu banyak makan nasi putih. Urusan keju mah penting bisa dicari-cari. Ini bapak ini rokoknya kuat itu kalau bapak ya berarti dihilan gitu. Jadi dokter pun itu punya keterbatasan. Datang kalinya bukan ditanya, bapak kenapa? Kan gitu. Ya kurang dokter, saya datang ke sini kan mau berobat, ditanya ke dokter kan bingung orang mau jawabnya. Paling yang berindikasinya, dok akhir-akhir ini kepala saya suka pusing dan segala macam. Periksa, dokter hanya mengira-ngira. Udah pak nanti kita kasih obat ya, obat penenang segala macam. Ditebus itu obat ya apotek. Bungkus obat itu kan apa tulisannya pada luar? Semoga lekas sembuh. Tidak ada tulisan di bungkus obat itu dijamin masih sembuh, tidak ada. Semoga lekas artinya dokter hanya berusaha. Jadi ketika kita datang ke dokter itu bukan untuk nyari kesembuhan sebenarnya, hakikatnya. Tapi kita datang ke dokter itu adalah doa dalam bentuk medis. Kita rajin olahraga, maraton, lari halu, goes, naik sepeda. Hati-hati, olahraga itu bukan cara memperpanjang umur, bukan. Tapi olahraga itu doa dalam bentuk fisik. Dengan kita rajin olahraga, peredaran darah jadi lancar, begitulah kira-kira. Jangan orang olahraga sudah panjang umur, istighfar. Berapa banyak orang yang di tengah-tengah olahraga mau hebat gitu ya. Jarang satu olahraga begitu. Nah oleh karenanya masalah takdir tadi, kalau berkaitan dengan umur, sesuatu yang memang sudah mutlak terjadi, maka tidak bisa dirubah apapun bentuknya. Nah yang kedua itu disebut mu'alam, kita pemahaman itu Allah. Sebab ada yang memang sudah ditakdirkan seperti itu, ada yang memang tergantung usaha kita. Contoh soal takdir dalam masalah rezeki. Sebenarnya rezeki itu bukan dicari sebenarnya, tapi dijemput. Perkara yang dicari belum tentu ketemu barangnya, tapi sesuatu yang dijemput sudah pasti ada barangnya. Tinggal bagaimana cara kita menemukannya. Jadi kalau ada pegawai negeri bagi seorang muslim ketika tanggal 1 honornya turun, gaji cair, itu bukan harta yang dicari, tapi berapapun nilainya yang masuk ke kantong dia, dibawa ke rumah untuk anak keluarga, itulah yang disebut dengan rezeki. Karena kalau kita ukurannya harta, itu relatif kecil besarnya, yang namanya harta bisa enggak. Berapa banyak pejabat-pejabat fasilitas lengkap, tunjangan mewah, tapi tetap aja mereka terlibat kasus hukum. Kurang kayaknya bayar tekanan korupsi. Padahal kurang apa itu jabatannya? Sekali tanda tangan dengan 50 juta saya tahu.
Tapi karena pola pikirnya bahwa uang yang dibawa dari kantor ke rumah itu adalah harta, nah hati-hati. Sebaliknya kalau kita punya keyakinan bahwa berapapun nilai koin yang kita ambil dan bawa dari kantor ke rumah, itu rezeki pasti akan berkah. Karena memang rezeki itu dia selalu punya kebarokahan. Itulah kenapa Rasul kalau berdoa wa barakatan fi rezeki, ya Allah berkahkan rezeki saya. Rasul tidak pernah berdoa wa barakatan fil mali. Mali itu artinya harta benda. Sebab antara berkah dengan harta itu belum tentu klop, Pak. Tapi kalau rezeki dengan berkah, tanya tangan dulu. Karena kalau harta bisa dua macam. Apakah dia dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram, kan itu. Tapi kalau sudah rezeki, insya Allah itu akan mendatangkan keberkahan. Suatu ketika Imam Syafi'i ya dan gurunya Imam Malik diskusi. Kata Imam Malik, rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah. Ma min dabatin fil ardi illa 'ala ghairi rizqiha, bahwa binatang yang melata itu sudah ditentukan rezekinya, apalagi kita manusia. Jadi kata Imam Malik, rezeki itu kalau sudah ditentukan oleh Allah berapa besarnya, maka kita tidak perlu harus capek-capek. Kata Imam Syafi'i, nggak bisa begitu, Pak. Rezeki itu kita dapatkan dengan cara kerja. Ya singkat cerita, akhirnya antara guru dan anak ini tidak ketemu lagi. Dan itu biasa. Karena ketika itu Imam Syafi'i pernah berguru kepada Imam Malik. Tapi kata santri Imam Malik kepada Imam Syafi'i, Anda kalau ingin nyantri di sini, syaratnya kata Imam Malik harus menguasai al-muwatta. Al-muwatta itu adalah karyanya Imam Malik. Mendengarnya apa kata Imam Syafi'i? Kasih tahu sama gurumu, al-muwatta sudah di luar kepala. Imam Malik ketika tahu kalau Imam Syafi'i menguasai hasil karya beliau, itu bukan marah, bukan apa-apa. Dikasih duit, Syafi'i, kamu cari guru yang lain. Ilmu saya sudah terkuras habis. Itu hebatnya ulama dulu, Pak. Jadi ketika murid lebih pintar dari gurunya, itu seorang guru tidak merasa disaingi. Waduh, kalah pamor ya, wah kalahnya. Justru si murid itu didorong, dikasih modal untuk belajar. Ya. Akhirnya ketika Imam Syafi'i dan Imam Malik berpisah, di tengah jalan Imam Syafi'i melihat ada seorang petani anggur. Nah ini kebunnya luas, kan? Dan kelihatannya petani ini butuh bantuan. Apa kata Imam Syafi'i dalam hatinya? Ini kesempatan saya membuktikan bahwa rezeki itu kita dapatkan dengan cara bekerja. Singkat cerita, Imam Syafi'i menawarkan diri, Bang saya bantu. Oke. Dan ketika dibantu, Imam Syafi'i dapat upah kan. Nah, setelah menerima ini, Imam Syafi'i balik lagi ke rumah Imam Malik. Karena beliau ingin membuktikan kepada gurunya bahwa rezeki tidak saya dapatkan dengan usaha. Sampai lagi, kata Imam Syafi'i, Imam Malik, betul kan kata saya? Kenapa? Bahwa rezeki itu bisa kita dapatkan dengan jalan usaha. Nah, saya ini kerja tadi, ngebantu petani anggur. Ini saya dapat banyak, dan ini saya dapat satu ranting anggur. Silahkan mencicipi. Apa jawaban Imam Malik Syafi'i? Tadi setelah sholat, saya memohon kepada Allah, ya Allah, panas-panas begini, jika dalam bagian anggur seger. Selesai saya sholat, salam-salam, kamu datang bawa anggur. Saya nggak perlu keluar rumah, nggak perlu kerja, anggur datang sholatnya. Artinya apa? Rezeki kalau sudah ditentukan pasti datang. Ya tentu ini levelnya Imam Muhammad bisa begitu. Nah, nggak begini, bakal datang sholat, tidak bisa begitu. Ada apa namanya makom-makom tersendiri. Nah, oleh karenanya para jemaah Allah, Lailatul Qadar ada dua makna. Qadar itu adalah ketentuan. Yang kedua,
Doikun artinya sempit. Kenapa disebut sempit? Karena Lailatul Qadar ini hanya terjadi pada malam-malam tertentu dan ada di bulan Ramadan. Selain itu tidak ada. Kenapa ini Lailatul Qadar begitu istimewanya? Karena di situ dikatakan khairun min alfi syahr, karena bulan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Tanazzalul malaikah, para malaikat turun ke muka bumi. Bagaimana ciri-cirinya? Tentu kalau kita mencari informasi ciri Lailatul Qadar kan banyaklah tersebar informasi itu. Namun dari beberapa hadis yang sahih, Lailatul Qadar itu terasa walaupun itu matahari bersinar begitu terangnya tapi tidak terik, tidak panas. Ya, kemudian juga bulan itu seperti padam ininya. Dan tidak ada bintang, macam-macam lah ciri-ciri yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Namun tentunya kalau kita bicara apa sih tanda-tanda datang Lailatul Qadar, ini kan hanya berkaitan manusia dengan Allah. Cek si A bisa tidak melihat apa-apa, cek si B bisa melihat apa-apa. Itu kan relatif tergantung dari orang-orang. Yang jelas Lailatul Qadar ini kenapa begitu dimuliakan oleh Allah? Karena malam inilah turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke Lailatul Izzah, dari Allah ke Jibril. Itu Lailatul Qadar. Adapun kalau dari Jibril ke Rasulullah waktu tanggal 17 Ramadan kemarin, ayat yang pertama turun ada 5, yaitu surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai seterusnya. Adapun Quran turun secara begini, satu buku begini dari Allah ke Jibril, nah itu tidak disebutkan secara pasti kapan datangnya, hanya disebutkan di akhir-akhir malam pada bulan Ramadan, begitu. Oleh karenanya para jemaah dimati Allah, melihat daripada kondisi seperti ini, apa nih langkah kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Karena ada pertanyaan begini, Ustaz, saya ini kan kerja di pabrik sebagai security, satpam. Ada juga yang kerja di rumah sakit yang bagian piket malam. Jadi kami ini selama bulan Ramadan, kalau malam hari itu tidak pernah di masjid, Ustaz. Kami ada di pos security, karena kami kebagian jam malam-malam. Nah, apakah kami ada kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar di sini? I'tikaf itu dari bahasa i'takafa yang atakifu, i'tikapan, dari kata asal katanya wukuf. Wukuf itu artinya berdiam diri. Makanya kalau jamaah haji, puncak haji itu ketika wukuf di Arafah. Jadi ketika Rasul 10 hari terakhir di bulan Ramadan melakukan i'tikaf, artinya secara bahasa Rasul berdiam diri di suatu tempat. Baru tempat yang paling mulia adalah masjid, karena masjid itu tempat untuk ibadah dan seterusnya. Bagaimana seseorang yang kerjanya malam dan jelas tidak bisa meninggalkan pos security-nya, atau orang yang memantau terus CCTV, misal di sebuah bank, museum, di dalam itu kan benda-benda berharga, sehingga dia harus terus itu memantau CCTV. Kami bukan nggak mau i'tikaf di masjid, Ustaz. Tapi kalau kami harus ke masjid, nanti kami kena sanksi karena meninggalkan pos security. Apakah kami mendapatkan Lailatul Qadar? Sebagian ulama berpendapat, walaupun dia ada di suatu tempat bukan di masjid, tapi ketika malam-malam Lailatul Qadar dia berdiam di situ, kemudian tidak pernah berhenti untuk berzikir, membaca Al-Quran, maka dia punya kesempatan mendapatkan Lailatul Qadar, walaupun i'tikafnya tidak di masjid. Kenapa? Kalau seandainya i'tikaf itu harus di masjid saja syaratnya, bagaimana dengan umat Islam yang dia kerjanya tiap malam
itu di pabrik, itu di rumah sakit. Kan kasihan mereka. Asal adanya, kami ini kan kerja tiap malam, tidak bisa ke masjid. Kapan kami mendapatkan Lailatul Qadar? Nah, sebagian ulama berpendapat di mana Anda berdiam diri, di mana Anda i'tikaf, selama Anda i'tikaf, di situ Anda beribadah, zikir, baca Quran, dan tempat Anda itu berdiam diri dijadikan masjid, maka Anda pun punya kesempatan mendapat Lailatul Qadar. Baru kita masuk ke bahasa. Dalam hadis Rasul kata Nabi apa? Kullul ardi fahuwa masjid. Ini kata Nabi, setiap jengkal tanah yang kita jadikan sebagai sholat tempat sholat, maka itu adalah masjid, kecuali 8 tempat, jalan umum, WC, tempat penyembelihan hewan, kamar mandi, itu yang boleh. Tapi selain daripada itu, di mana kita nampar sajadah, maka itulah disebut dengan masjid. Berarti kalau misalnya seseorang yang kerja di pabrik sebagai satpam, kan ada tuh pos security-nya, kemudian dia di situ nampar sajadah dan dia di situ sholat segala macam, maka ini pun bisa disebut dengan i'tikaf. Betapa hatinya agama kita. Sebab kalau i'tikaf harus di masjid saja, bagaimana dengan adik saudara kita yang kerja di rumah sakit, yang kerja di kantor, yang memang mereka kebagian shift malam. Walaupun memang secara umum yang namanya i'tikaf itu adalah di masjid. Nah, ini mudah-mudahan bagi saudara-saudara kita yang memang jadwal piketnya malam hari tidak perlu berkecil hati. Yang penting Lailatul Qadar itu akan datang ke siapa saja, bukan datang di mana. Sebab kalau kita bicara datang di mana, ya mungkin tempatnya cuma di masjid. Bagaimana sekarang kaum perempuan? Kan kalau kaum perempuan satu malam suntuk mereka i'tikaf di masjid, terus memasak sahur-sahur, yang merawat suami segala macam. Jadi agama begitu adanya. Dimanapun Anda ketika pikir Anda mengucap zikir, beribadah kepada Allah, maka Anda mendapat gelar al-mutakifin, orang-orang yang i'tikaf. Karena rata-rata kalau kita lihat, jarang perempuan itu yang ketika 10 hari Ramadan itu i'tikaf di masjid. Paling juga anak pesantren. Artinya kan gitu. Kebanyakan yang i'tikaf itu kan kaum laki-laki. Kenapa itu ibu-ibu tidak ikut i'tikaf di masjid? Sedangkan dalam hadis Nabi, sebaik-baik masjid bagi perempuan adalah di rumah. Nah, jadi kita harus memahami bahwa apa sih pengertian i'tikaf di situ. Kalau sudah paham i'tikaf itu artinya berdiam diri sambil hati kita tidak berhenti untuk mengingat Allah, itu hakikat daripada i'tikaf. Ada masjid adalah tempat yang terbaik dan tempat yang paling disukai oleh Allah. Dan tempat yang paling dibenci oleh Allah adalah pasar. Kenapa? Karena pasar itu tempat macam-macam orang, penipu, cari semuanya. Sayangnya kita, masjid adalah tempat yang paling mulia, paling baik, paling disukai. Tapi kenapa umat Islam kita sabun ke masjid? Ini nih, di sini iblis bermain. Di satu sisi pasar itu tempat tukang goreng-goreng, tukang burung-burung, tapi hampir semua orang kesel ke pasar. Belanja kan itu. Padahal Masya Allah. Oleh karena perayaan Idul Allah nih masih ada sisa waktu 5 hari gitu. Ya, yuk kita perbanyak i'tikaf di masjid. Gitu ya. Tapi juga jangan dijadikan sebagai modus. Oh, di masjid keluar-keluar. Lihat masalahnya sini nabi, segala macam. Abu Dzar Al-Ghifari pernah ditegur sama Rasulullah. Lu nanti masih belajar, nanti gawe. Iya Rasulullah, kan saya juga diusir kerja mah itu saya kan berkuasa sama Allah. Nah, Allah punya kuasa menurunkan emas dari langit, tapi kan tidak jalan sunatullah. Kerja dulu baru doa. Karena ketika Lailatul Qadar itu ditentukannya takdir tahunan kita, sehingga banyaklah keutamaan malam Lailatul Qadar itu.
Malam di mana Allah menurunkan Al-Quran, dan itu terjadi ketika dalam surat Al-Anfal ayat 21, wa ma anzalna ala abdina yaumal jam'ani, ketika Quran kami turunkan kepada hamba kami, di mana pada waktu itu bertemunya antara dua kekuatan besar. Surat Al-Anfal ayat 1. Kekuatan yang pertama dari barat, kekuatan yang kedua dari timur. Kalau dari timur yang disebut dengan Bizantium, pada tentang tujuh lah kira-kiranya, yang diwakili oleh Rusia, yaitu Uni Soviet. Sedangkan kalau kekuatan barat yang diwakili oleh Amerika. Bertemunya dua kekuatan ini, nah disitulah Allah menurunkan Al-Quran. Jadi kalau kita ingin lebih jelasnya, bahwa Quran diturunkan kalau kita melihat daripada surat Al-Anfal ayat 1, ketika bertemunya antara dua kekuatan besar, antara timur dan barat, ya, blok timur dan blok barat. Adapun kalau surat yang turun di bulan Ramadan tanggal 17 itu mah surat yang pertama dari Jibril ke Rasulullah SAW di Jabal, yang pembahasannya sudah kita jelaskan pada minggu yang lalu. Sekedar mengingatkan, kalau memang ada perbedaan antara surat pertama yang turun dengan susunan surat yang ada dalam Al-Quran, kan seharusnya surat yang pertama turun surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana, dan seterusnya. Dan yang terakhir surat Al-Maidah, kan al-yawma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya. Kan sama begitu susunan suratnya. Tapi kenyataannya justru kalau kita baca Al-Quran, pertama Al-Fatihah, yang terakhir surat An-Nas. Kok bisa berbeda begitu susunan suratnya? Sebenarnya tidak ada yang berbeda. Susunan yang ada hari ini, yang kita baca Al-Quran, itulah susunan surat dari Allah ke Jibril. Sedangkan dari Jibril ke Rasulullah, itu susunannya berbeda, tergantung kondisi dan situasi. Selama 23 tahun ketika Nabi mendapat SK menjadi seorang Rasul, ada surat turun karena pertanyaan, ada surat turun karena teguran. Surat Tahrim ayat 1-3, gara-gara Rasul tidak menyentuh hidangan dari istrinya karena merasa lamun disentuh akan menyinggung istrinya. Gara-garanya kan Rasul kan minum madu. Di salah satu istrinya bernama Zainab, pas datang ke rumah cerita kepada Aisyah. Aisyah itu kan istri Rasul numpang cemburuan karena mungkin masih muda. Ini tadi jenah, nah membacakan di rumah rumah salamannya. Nah, Aisyah itu istri yang kurang pandai memasak. Mendengar Rasul cerita seperti itu, baru panas hatinya dibanding-bandingkan yang kita masak. Nah, ketika Rasul menyadari kekeliruannya, kemudian ketika disuguhkan madu, Rasul tidak menyentuhnya untuk menjaga perasaan Aisyah. Maka turunlah surat At-Tahrim ayat 1-3 yang artinya adalah janganlah engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan demi menyenangkan hati istrimu. Nah, itu ayat itu gara-gara Allah menunggu Nabi Rasul. Ada juga ayat yang untuk menjawab. Datanglah beberapa utusan dari kafir Quraisy. Ya Rasulullah Muhammad, kami udah capek, udah melarang kamu begini begitu, macam kamu begini begitu, udah gini kamu tetap aja nggak bisa menjawab. Udah ini aja lah, kata kafir Quraisy, kita cincai aja. Maksud kamu gimana? Gantian bilang, minggu ini nggak apa-apa, kami ikut nyembah Tuhan kamu, tapi minggu depan gantian kamu nyembah Tuhan saya. Ketika Rasul diberi penawaran seperti itu, Allah yang langsung menjawab, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Itu asbab nuzulnya. Sama seperti ketika turunnya surat Al-Ikhlas. Datanglah kepada Rasulullah, Muhammad, kamu punya Tuhan satu, kami aja punya Tuhan banyak.
begini saja itu kamu, apalagi punya Tuhan satu. Jadi logika yang mereka pakai begini, meja ini diangkut oleh 5 orang saja berat, apalagi oleh 1 orang. Kami ini punya Tuhan banyak, hidup kami ini susah terus, apalagi Tuhan cuma satu. Bagaimana itu Muhammad? Maka Allah langsung menjawab, Allahu ahad. Nah, jadi dari berbagai turunnya surat ini tergantung pada situasi dan kondisi. Nah, oleh karena itu jemaah Allah, kembali kesimpulannya, bagaimana kita caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Tentu sederhana. Ya, kalau secara dohirnya ya kita memperbanyak ibadah di masjid. Tapi hakikatnya kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar, kita berusaha dan kita untuk merubah kehidupan yang lebih baik. Kita niatkan, ya Allah, selama bulan Ramadan ini apa yang bisa saya dapatkan dengan menang puasa yang tarawih doang. Maka kita niatkan tersisa 4 hari lagi. Apa yang bisa kita lakukan? Besok saya mulai meningkatkan ibadah, ya minimal ibadah sunnah lah, memperbanyak kebaikan dan seterusnya. Nah, kalau sudah itu kita lakukan, kedepannya kita punya perasaan lebih plong, ada kenikmatan dalam beribadah, punya hutang kalau kita tidak berjamaah. Insya Allah kata Rasul, itulah ciri-ciri orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ketika ibadah kita yang biasanya berat, datang ke masjid untuk berjamaah, besok lusa ada rasa kecintaan. Kalau sekali tidak berjamaah seperti kita punya hutang. Kalau kita tidak baca Al-Quran, kalau kita tidak sholat sunnah, seperti kita ada beban. Insya Allah itulah ciri-ciri yang mendapatkan Lailatul Qadar. Jadi ada perubahan dalam perilakunya. Tapi lagunya suka, bukan tambah rajin lepas, tapi tambah rajin nama-nama tarawih mustadain. Nah, wayangnya ulawawadiana menang Lailatul Qadar. Berarti itu karena oleh karena itu jemaah Allah, mudah-mudahan Allah Rabbul Alamin memberikan kita petunjuk hidayah. Sebab Al-Imam Al-Ghazali menjelaskan yang namanya keimanan kita itu kan yazid wa yanqus, yazid wa yanqus, kadang naik kadang turun. Intensitas itu kan fluktuatif, turun naik. Nah, 10 hari terakhir ini kira-kira lebih banyak naiknya, paling banyak turunnya. Ya kalau masih ada kemarau pasti naik terus. Kenapa? Karena tempat sholatnya kan di atas, naik terus. Paling pulang. Mudah-mudahan Allah Alamin menjadikan kita sebagai hamba yang istiqamah, yang akhirnya kita mendapat gelar Al-Muttaqin. Karena di antara cara untuk mendapat itu adalah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Allahumma ajilna fi Lailatul Qadar waj'al hadhihi lailah mubarakatan wa aslatan li salamatina wa li barakatina amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu